Kalau melihat kasus COVID yang setiap hari itu bertambah gitu seperti itu, siap nggak sih sebenarnya fasilitas kesehatan kita atau infrastruktur kesehatan kita kalau misalnya terjadi lonjakan seperti ini terus? Tapi kalau kita bayangkan lockdown total itu dilakukan, maka kita harus memiliki kewajiban untuk memberi hak Ya, dasar dasar kehidupan. hidup manusia seluruhnya. Hello, Selo. Halo semuanya, lari-lari pagi-pagi kita ketemu lagi. Nah, jadi ini episode ke berapa ya? Ketiga podcast Hello Selo, sebuah podcast yang diproduksi oleh unit KKN dari Desa Selomartani yang mungkin bisa dibilang salah satu unit yang paling terproduktif dari semua unit KKN yang ada di periode 2 tahun 2020 ini. Hari ini kita akan ngomongin satu isu yang tentu teman-teman udah nggak asing lagi, yaitu adalah persoalan new normal atau pemerintah kita itu beberapa waktu yang lalu sempat mengubah diksi new normal ini menjadi adaptasi kehidupan baru. Nah, kita akan bicara hal-hal yang berkaitan dengan isu tersebut. Kita udah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Mas Raudi Akmal. Halo Mas Raudi. Halo semuanya. Ini saya manggilnya Mas atau Pak atau gimana nih? Mas saja. Oh, Saya Mas. harusnya pakai topi KKN masih pantas kok. Waduh. Kalau nggak salah Mas Raudi Akmal ini FK UGM angkatan 2013 ya, Mas? Ya, saya Fakultas Kedokteran yang angkatannya 2013 sama. 2013. 2013 atau 17 ya. Sekarang ini lagi sibuk ngapain Mas Raudi Akmal nih? Ya, jadi saya posisi sedang wajib kerja dari dokter internship, di mana sekarang posisinya wajib kerja di RSUD Sleman. Oh ya udah, daripada langsung basa-basi kebanyakan, kita langsung ke topiknya aja ya Mas. Akhir-akhir ini kan, ini saya mau bicara dalam konteks yang umum ya Mas, dalam konteks negara Indonesia. Akhir-akhir ini kan kasus harian COVID itu selalu meningkat, bahkan per hari itu mungkin bisa jadi yang positif itu 1000 lebih. Nah, menurut pandangan Mas Raudi Akmal, dengan keadaan yang seperti itu tuh sebenarnya menjadi catatan yang baik bagi pemerintah karena telah melakukan tes yang agresif, yang masif gitu-gitu, atau justru kebalikannya, justru ini menjadi catatan yang buruk karena ya gara-gara new normal, gara-gara pelonggaran pembatasan sosial kemudian menyebabkan banyak kasus baru-baru. Ini adalah salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dikarenakan ketika situasi pandemi kemarin dimulai dari awal Maret atau akhir Februari sampai sekarang masih berjalan, ini banyak kegiatan-kegiatan masyarakat, banyak kegiatan-kegiatan baik itu ekonomi dan semua aspek ini dilakukan lockdown. Dan pemerintah saat ini ketika apabila itu ditetapkan lockdown terus berkepanjangan, maka pemerintah tidak dapat beroperasional dengan AKB ini atau adaptasi kehidupan baru kan istilahnya gitu. Dulu new normal, nggak boleh pakai new normal, Bahasa asing katanya Mas. bahasa asing. Sekarang kita pakai AKB. Dengan AKB ini diharapkan dari pemerintah yang tidak bisa mendapatkan pendapatan asli daerah, kita bisa mulai untuk mengais rezeki. Ketika kita melihat kaca nasional, saya kira pemerintah pusat juga sangat-sangat mengalami kewalahan dalam hal mengatur keuangan pemerintahan. Di mana tugas dari pemerintah ini kan kita menjalankan roda pemerintahan dan juga menjamin kehidupan seluruh masyarakatnya. Kita dulu dituntut pemerintah pusat untuk melakukan lockdown sekian minggu gitu, kita dengar ya dulu ya. Tapi kalau kita bayangkan lockdown total itu dilakukan, maka kita harus memiliki kewajiban untuk memberi hak Ya, dasar hidup manusia seluruhnya. Itu beban yang sangat berat. Kemudian dilakukan PSBB. Nah, setelah itu pemerintah pusat pun keuangannya juga sangat, saya memprediksi ya, ini sangat kesulitan untuk mendapatkan pemasukan. Semuanya yang sekiranya bisa dipangkas, kemudian dijadikan ke dalam penanganan COVID dari kesehatan dan juga bantuan sosial. Kalau melihat kasus COVID yang setiap hari itu bertambah gitu seperti itu,
kira-kira menurut Mas, dalam pandangan Masnya ini siap nggak sih sebenarnya fasilitas kesehatan kita atau infrastruktur kesehatan kita kalau misalnya terjadi lonjakan seperti ini terus, atau bahkan ini juga belum bisa disebut puncak gelombang pertama nggak sih Mas kalau nggak salah? Jadi memang benar Mas, kita harus ketika kita melakukan AKB, ini kita harus melihat dari sektor kesehatan kita. Apakah kita bisa memberikan kepastian kepada masyarakat untuk menjamin kesehatan dari seluruh umat, dari seluruh masyarakat ini terhindar dari COVID, atau kalau seumpama terkena COVID, apakah pemerintah siap untuk menghadapinya? Kalau di Kabupaten Sleman, alhamdulillah kita memiliki rumah sakit rujukan untuk COVID, di mana baru saja pemerintah pusat membantu rumah sakit akademik UGM ini dikhususkan untuk penanganan COVID, dan juga banyak rumah sakit penunjang yang sudah disediakan untuk isolasi. Dari petugas kesehatan ini harus bekerja lebih keras untuk bisa memastikan tidak terjadi penularan virus atau tidak terjadi transmisi virus. Apabila terjadi transmisi, nah di Kabupaten Sleman ini harus segera dilakukan tracing, pelacakan. Jadi ini dapat virus dari dapat COVID dari orang mana. Kita harus mulai melakukan evaluasi. Saya di Komisi D ini juga berdiskusi dengan Dinas Kesehatan untuk kita bagaimana caranya bisa melakukan pendeteksian atau pencegahan penularan COVID ini. Walaupun memang dari berbagai sektor harus mulai kita hidupkan, Mas. Kita harus tetap melakukan protokol kesehatan yang berupa physical distancing. Ya, jaga jarak itu harus dilakukan, Mas. Apalagi itu ya Mas, kalau nggak salah ada kabar nih virus corona itu di udara bisa, nggak tahu sih bener atau enggak. Ya, Tapi kemarin sempat ada penelitian seperti itu. wah, Nah, ya memang kita tinggal menunggu. Aslinya itu virusnya namanya virus SARS-CoV-2, di mana COVID itu adalah ya disease-nya. Jadi aku kena COVID-19 kan gitu. Virusnya virus SARS-CoV-2. Jadi untuk penularan dan yang lain masih sekarang kita tetap menggunakan droplet, dan juga ketika penelitian itu kan dilakukan di dalam ruangan tertutup dan juga masih terdapat di udara sekian jam kan begitu. Nah, penelitiannya berbagai macam jenisnya. terus ini saya jadi tiba-tiba keinget dulu pernah baca soal herd immunity kalau nggak salah, kekebalan kelompok suatu populasi masyarakat. Nah, saya membayangkan kalau kondisinya seperti ini tuh kira-kira apakah pemerintah kita itu sedang melakukan herd immunity kepada kita atau seperti apa Mas? Karena kan risiko yang dibayar itu juga cukup besar, di mana populasi masyarakat itu dibiarkan untuk terserang gitu nggak sih kalau nggak salah, atau gimana Mas menurut Ya, mungkin perspektif Mas? kita tidak secara langsung melakukan herd immunity kepada seluruh manusia yang ada di Indonesia. Tapi ini adalah langkah yang bagaimana kita tetap bisa melakukan proses perekonomian, di mana kalau kita benar-benar totally lockdown, itu orang-orang yang ada di kampung-kampung, dusun-dusun itu benar-benar tidak bisa makan, Mas. Jadi banyak sekali orang-orang yang terdampak COVID karena dia tidak dapat bekerja, dan perusahaan pun juga nggak bisa bayar kalau seumpama kita tidak bekerja. Nah, Banyak jadi PHK lagi nanti. iya, nanti malah jatuhnya banyak PHK dan yang disalahkan kemudian pemerintah. Padahal pemerintah pun untuk memberikan bantuan sosial dalam jangka waktu yang panjang itu juga menjadi ibaratnya pemikiran yang harus dilakukan secara matang. Kemudian untuk istilah herd immunity tersebut kita tetap menunggu pengobatan yang terbaik. Salah satunya yang kita tunggu adalah vaksin. Banyak hal-hal yang harus diuji sebelum vaksin ini dirilis ke masyarakat, rilis ke populasi istilahnya. Gimana sih pemerintah itu terkait dengan tes COVID ini, tes PCR atau rapid test itu sudah sejauh mana sih Mas? Jadi
Kalau saya ngomong perspektif pemerintah kabupaten ya Mas ya. Oke, Karena betul, saya yang ada di Kabupaten Sleman. Kita menyediakan rapid test yang ada di Sleman dan juga kita ada PCR dengan swab di mana para tenaga-tenaga medis sudah dilatih untuk pengambilan sampel swab. Dulu kita sempat kenapa tidak dilakukan swab massal saja dan yang lain-lain. Banyak aspek yang dipikirkan oleh pemerintah untuk melakukan pemeriksaan swab. Kita sekarang sudah memiliki beberapa petugas kesehatan yang sudah dilatih untuk pengambilan sampel dan apabila terjadi pelonjakan kasus atau nanti tiba-tiba ada klaster-klaster yang bertambah, kita akan berupaya untuk melakukan tracing. Kalau memang sudah yang berhubungan kontak langsung dengan pasien COVID, kita langsung melakukannya dengan PCR. Di kabupaten mana gitu lupa, ada jenazah COVID, ada orang pasien COVID yang meninggal tetapi posisinya itu masih belum keluar hasil apa namanya, hasil tesnya itu loh Mas. Ya. Dan kemudian itu seolah-olah dibuat penderita COVID. Nah itu kalau di Sleman ada kasus kayak gitu-gitu nggak Mas? Jadi untuk klaim rumah sakit itu ya, ya. Jadi di Kabupaten Sleman sampai hari ini belum ada Mas kasus itu. Di Kabupaten Sleman, alhamdulillah kita semua kooperatif, kita menjalankan prosedur penanganan COVID sesuai dengan SOP. Dan dulu kalau kita lihat di Jawa Tengah ada isu mengenai petugas kesehatan meninggal, kemudian ditolak untuk pemakamannya, ataupun ada warga yang lain ketika di jalan ada ambulan dilempar batu. Itu kita alhamdulillah di Kabupaten Sleman tidak ada hal tersebut dan semuanya pemakaman baik itu PDP yang di swab hasilnya belum keluar itu pun dilakukan secara prosedur kesehatan. Dokter-dokter spesialis terkait dengan COVID ini, terkait dengan corona ini, itu memang kita udah standar WHO udah terpenuhi, tapi persoalannya adalah kurang terdistribusi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, kurang merata lah intinya seperti itu. Nah, Dulu saat awal-awal virus COVID, ini memang Kabupaten Sleman untuk hal-hal yang menunjang kebutuhan isolasi, salah satunya hazmat, coverall, kemudian kita dulu sempat mau nyari masker itu sulit sekali, tapi seiring berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Sleman mencoba untuk memperbaiki fasilitas yang ada dalam hal penanganan COVID-19. Jadi alhamdulillah total kita ada 17 kecamatan. Kalau puskesmas kita punya 25 puskesmas. Ini semuanya sudah dalam keadaan siap dan kita memiliki pelayanan emergensi juga namanya di Sleman Emergency Service, di mana ketika ada masyarakat yang tidak terjangkau oleh puskesmas atau saat itu petugas puskesmas dalam menangani pasien yang lain, kita siap melakukan penjemputan ataupun kita siap melakukan pengecekan kesehatan langsung di tempat masyarakat atau pasien yang ada tersebut. Kita harus secara paripurna melaksanakan penanganan COVID ini, baik itu sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal sistem rujukan. Nanti kalau ada pasien COVID atau pasien suspek apa yang harus dilakukan, nah ini kita harus ada. Dan kita juga bekerja selain dari puskesmas, ini ada gugus tugas. Kalau kita sering melihat ya gugus tugas pusat itu, kemudian ada gugus tugas. Nah di Kabupaten Sleman juga ada gugus tugas yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati. Nanti turun ada gugus tugas kecamatan, ada gugus tugas di kelurahan, di Selo Martani gitu ya. Kemudian di dusun pun ada. Tugasnya apa? Tugasnya mendata para pendatang ataupun dulu ketika kita di lockdown siapa yang datang itu ditulis dan apa gejalanya dan lain-lain. Mereka sebagai kader kesehatan yang akan dilaporkan kepada petugas medis yang ada di puskesmas terkait untuk membantu penanganan dan ibaratnya report tentang kesehatan yang ada di masyarakat, Mas. mungkin terakhir untuk penutup podcast kali ini, ada nggak Mas pesan-pesan yang mungkin disampaikan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Desa Selo Martani terkait dengan adaptasi kehidupan baru ini harus seperti apa atau gimana Mas, mungkin bisa disampaikan monggo Mas. Ya, jadi buat Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Yangkung, Yangti, jadi situasi sekarang ini
kita sedang menghadapi suatu wabah yang mungkin seumur-umur baru kali ini Pertama. kita mengalami wabah, dan saya harap panjenengan semuanya tetap melaksanakan anjuran-anjuran yang ada di pemerintah, anjuran-anjuran dari para pakar kesehatan menganjurkan untuk melakukan cuci tangan dan juga menjaga jarak ketika sedang beraktivitas di luar. Dan kita ketika melakukan aktivitas harus selalu menggunakan masker. Ini tadi saya pakai masker karena kita berjarak kan ya. Nah, ini maskernya masih ada. Dan kita masih harus membutuhkan waktu untuk mengerti kapan virus COVID ini akan berakhir. Kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas dan kita harus menyesuaikan dengan adaptasi kehidupan baru yang harus mulai kita laksanakan. Dan kita semuanya jangan patah semangat untuk menghadapi pandemi ini. Insya Allah pemerintah, kalau saya pemerintah Kabupaten Sleman siap memfasilitasi panjenengan ataupun ada keluhan-keluhan kesehatan, keluhan-keluhan sosial ekonomi, monggo kita bisa ibaratnya mendengarkan keluhan tersebut, dan kami siap untuk datang kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, Mas. Dan yang penting kita ketika diri kita semangat, maka kita harus menjaga kondisi tubuh kita juga, makan dengan gizi seimbang, nasi yang seimbang, protein seimbang, sayuran seimbang, diimbangi dengan buah-buahan. Kita tingkatkan imunitas kita dan jangan lupa kita berolahraga. Itu, Mas. Ya, mantap sekali. Terima kasih atas perhatiannya Mas. Atas perhatiannya penonton, teman-teman semua. Terima kasih atas kedatangannya Mas Radi Akmal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Hello Selo. Oke, dadah. Dadah.